A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amin. Oke, kita lanjut. Semua orang di sana terkejut karena memang sedari tadi tiada seorang pun yang menyadari bahwa temannya sama sekali tak bergerak. Mereka hanya sibuk melanjutkan permainan gapleknya. Loh, anak ini kenapa? Tanya Kang Yanto panik. Entah bang, aku juga gak tahu, jawab salah satu dari mereka. Astagfirullah, ayo bawa ke rumah sakit. Jo, cepet keluarin mobilnya, perintah Kang Yudi pada Parjo anak buahnya. Sesi rumah terbangun. Mereka semua bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Malah menjadi gaduh. 3 orang lainnya bersama Kang Yanto membawa anak buahnya itu ke rumah sakit. Setibanya di sana, gimana dok? Tanya Kang Yanto. Dokter menjelaskan bahwa teman Kang Yanto itu terkena stroke akibat tekanan darahnya yang melonjak sangat tinggi secara tiba-tiba dan mungkin pembuluh darah pada otaknya tersumbat hingga membuat sebagian tubuhnya tidak dapat dikendalikan. Para pria itu menangis. Mereka tak tega melihat kondisi kawannya yang terkapar lemas di atas ranjang rumah sakit itu. Mas, kok bisa gini sih? Kamu itu kenapa? Ucap Parjo yang tengah menangis sesenggukan. Di tubuh yang terbaring itu nampak bibirnya berubah menjadi perot. Tangannya bengkok dengan jari-jarinya yang kaku. Betapa menyedihkan kondisinya saat itu. Ucapnya dengan susah payah. Teman-temannya yang sedari tadi menangis di kejauhan segera berlari mendekat. Gimana mas? Kamu mau ngomong apa? Tanya salah seorang kawan. Jawabnya kembali dari bibir yang perot itu. Mereka semua bingung dengan apa yang diucapkan temannya itu. Di mes, para karyawan mencoba untuk menghubungi keluarga pria tersebut. Esok hari, keluarganya pun datang untuk mengurusnya yang terbaring di rumah sakit itu. Banyak warga datang ke mes itu bersama ketua RT, sekedar untuk memastikan apa yang terjadi dikarenakan beritanya menyebar begitu cepat. Baru sehari loh tinggal di sini, udah ribut kayak gini, bisik seorang warga kepada warga lain. Mereka yang tengah asik bergosip itu tidak menyadari bahwa ada beberapa karyawan di belakangnya. Para karyawan itu mengamati pembicaraan mereka. Ya, kebangetan yang nyewa. Apa nggak tahu tanah ini tanah apa? Jawab salah seorang warga. Tanah apa? Apa maksud perkataan orang-orang itu? Mereka masih bertanya-tanya hingga saat mereka berkunjung ke warung Budesri. Mereka menceritakan apa yang terjadi di malam itu. Tak ada yang tahu menahu apa penyebab satu kawannya yang sehat terserang stroke secara tiba-tiba. Pak Dehardi pun menjelaskan seluruh sejarah mengenai tanah dan rumah itu. Mereka semua tak habis pikir mengapa bisa bos mereka menyewa rumah seangker itu. Akankah ia tidak tahu atau memang sengaja? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di pikiran mereka. Udah gak usah takut, berani aja, ujar Pak Dehardi. Apa nggak bisa dihalau Pak De? Dipagari atau dipindahkan mungkin? Tanya Bowo yang di malam itu juga berada di sana. Tadi udah tak bilangin kan, almarhum yang punya rumah gak nurutin apa kata orang-orang buat bangun rumahnya ngadep selatan. Jadi ya gak akan bisa dipagarin, jelas Pak D. Di sisi lain, Guntur sering bertukar pandang dengan Dita. Mereka berdua mungkin merasa tertarik satu sama lain. Beberapa hari pun berlalu tanpa adanya gangguan. Namun beberapa saat kemudian, di sore hari, mungkin pertengahan minggu kedua mereka tinggal di mes itu, kejadian lagi-lagi terjadi pada anggota Kang Yanto. Sepulang dari kantor mereka bukannya segera mandi, malah memilih menenggak minuman keras yang baru saja mereka beli bersama-sama. Tok, lu mau minum beneran nih? Tanya Wak Tohar pada Yanto dan para anak buahnya. Ya iyalah bang, udah dibeli mahal-mahal, masa dianggurin? Jawab Yanto sambil tertawa.
Lu udah denger kan kemarin apa kata Pak Hardi? Tanya Wak Tohar kembali memastikan. Kali ini alisnya mengerut. Alah persetan, suruh aja setannya sini biar gue ajak join, kata Yanto dengan santainya. Para anak buahnya mulai merasa takut. Mereka semua ingat apa pesan yang diberikan oleh Pak Ade Hardi kemarin. Mereka semua terdiam mendengar perkataan atasannya itu. Lu semua pada takut? Tanya Yanto. Banji lu udah pada pernah ngeliat hantu di sini, nggak kan? Yaelah kalem aja, mabuk biar nggak stres, ujar Yanto yang merasa kesal. Tapi bang, kan lu tahu sendiri gimana nasib satu teman kita gara-gara makhluk yang tinggal di sini, ujar seseorang. Pada percaya omongan si Tuardi itu ya? Goblok lu semua. Udah jelas kata dokter teman kita itu sakit stroke. Ada penyebabnya, bukan karena setan. Kali ini, nada bicara Yanto mulai meninggi. Emosinya mulai terpancing karena tiada mendapat dukungan dari seorang pun. Kalau gak ada yang mau ikut minum, semua anggota tim gue gak usah kerja besok, ancamnya kembali. Mau tak mau semua bawahannya pun menuruti kemauan Yanto. Mereka menenggak seluruh miras itu sampai habis tiada bersisa. Hari semakin gelap. Mereka semua masih terkapar di lantai atas. Semua yang tinggal di kamar bawah tidak mau mempedulikan Yanto dan seluruh anggotanya itu. Mereka semuanya melakukan aktivitas masing-masing, lalu beranjak tidur. Jarum jam menunjukkan pukul 00. Semua yang berada di lantai atas masih tertidur pulas hingga suara seseorang membangunkan mereka dari tidur. Mas bangun, seteru seorang perempuan membangunkan mereka. Siapa kamu? Tanya Yanto yang masih setengah sadar. Kan tadi mas yang manggil saya, katanya suruh main kesini, jawab perempuan itu. Karena efek mabuk, Yanto pun tidak bisa berpikir dengan semestinya. Ia hanya berpikir mungkin ia lupa telah memesan PSK sebelum pulang tadi. Ia pun membangunkan kawan-kawannya dan memulai tindakan gilanya. Mereka semua berpikir tengah menyetubuhi wanita cantik itu bersama-sama. Di pagi harinya, Bang Yanto. Bangun bang. Bang Yanto, bangun bang, udah pagi. Gak ngantor apa? Teriak Guntur dari bawah. Hening. Tiada jawaban dari lantai atas tempat Yanto berada. Mas, coba deh lu, tengokin sono, ucap Guntur pada Mas Alam, yang kemudian menuruti pinta Guntur dan segera berjalan menuju lantai atas. Astagfirullah, ucapnya histeris. Ia pun segera menuruni anak tangga dan berteriak kepada teman-temannya. Gila, sumpah sinting itu bocah-bocah. Ayo semuanya naik ke atas deh, seru Mas Alam yang terlihat masih sangat syok. Semua orang menatap Mas Alam heran, lalu berjalan mendekat padanya. Mereka tampak bingung dengan sikap aneh Alam itu. Mereka saling tatap satu sama lain seolah bertanya apa yang terjadi pada Alam. Astaga, malah pada bengong, cepetan naik Gi, biar pada lihat sendiri ucapnya. Mereka semua pun naik ke atas. Mata mereka terbelalak hebat mendapati kondisi di sana. Yanto dan anak buahnya terkapar di lantai tanpa seorang pun mengenakan busana. Mereka semua tertidur seperti orang pingsan, dan di antara mereka tergeletak bangkai seorang kambing. Mereka semua tertidur seperti orang pingsan, dan di antara mereka tergeletak bangkai seekor kambing yang nampaknya baru saja mati. Wajah semua orang panik. Ini kali pertama mereka melihat hal menjijikkan seperti itu. Bo yang tadi ikut ke atas pun terlihat berlari ke arah kamar mandi bawah. Ia memuntahkan seluruh isi perutnya karena tak kuasa menatap apa yang baru saja dilihatnya. Anak-anak lain mencoba menahan mualnya dan membangunkan anggota Yanto. Asu, tangi cok, Maria opo kowe podo iki, teriak Mas Alam menggunakan bahasa Jawa pada Yanto. Mereka berhasil dibangunkan lalu didesak oleh Mas Alam dan kawan-kawan. Apa yang habis mereka perbuat? Mengapa ada bangkai kambing di sini? Sungguh gila. Dasar orang-orang sinting. Gini ya kelakuan lu semua di kota orang. Pada gak ada duit apa sampai gak bisa nyewa cewek? Guru tua Tohar yang merasa jengkel dengan kelakuan mereka. Yanto yang baru saja bangun berusaha mengumpulkan kesadaran. Ia mencerna apa yang sedang terjadi dan apa yang ia lihat sekarang. Ditambah lagi umpatan-umpatan sial dari Mas Alam dan anggotanya itu membuat kepalanya makin pusing dan semakin bingung. Jo, panggil Yanto pada Parjo yang tertegun menatap sesuatu. Ia lalu melihat apa yang tengah Parjo tatap. Sadarnya kembali seketika ia mendekat ke arah benda itu
lalu menyentuh bulu-bulu yang terlihat basah itu. Cairan yang dikenalnya sangat-sangat dikenal oleh pria itu. Benar, bangkai kambing itu berlumuran air itu. Apakah yang terjadi semalam? Mual menyeruak dari perut mereka. Rasa jijik pun memenuhi kepala hingga pusing mulai terasa. Terdengar orang-orang itu menahan mual dan kemudian berhamburan mencari tempat untuk memuntahkan isi perut mereka. Pahit, lidah mereka terasa sangat pahit karena memuntahkan minuman keras yang kemarin mereka teguk. Pemandangan itu sungguh menguras isi perut mereka hingga badan terkapar lemas kembali. Masih dalam keadaan polos tanpa sehelai benang pun, mereka dibantu berjalan oleh Mas Alam dan kawan-kawan menuju kamar mandi. Ketujuh pria itu diletakkan bersimpu begitu saja di atas lantai kamar mandi. Wak Tohar dan Yudi mengguyur mereka semua dengan air bak mandi. "Nih, biar pada waras," ucap Yudi yang tampak geram. Ikuti kelanjutannya di bagian berikutnya ya. Maaf nih, sampai di sini dulu. Admin lagi gak enak badan. Doain ya, biar admin cepat sehat dan bisa bawain cerita ini lebih panjang durasinya. Admin undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian teman-teman ya.